Ya Habibi ya Muhammad ya Rasul. Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi merupakan guru ruhaniyah kita dalam tarekat mursyid tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Beliau ulama tasawuf Nusantara, mengangkat ajaran tasawuf kesufian, mengangkat rukun agama, iman, Islam dan ihsan. Supaya agama kita lengkap, diangkatlah rukun agama oleh Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi di dalam wadah MPTT singkatannya, Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia. Untuk bapak-bapak secara umum, kalau untuk ibu-ibu P2T, Pengajian Perempuan Tauhid Tasawuf, menyebutkan kalimat La ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Sayyidina Ali karamallah wajhah di saat ditalkinkan zikir oleh Rasulullah, Sayyidina Ali sebelum ditalkinkan zikir oleh Rasulullah, solatnya Pak lebih berbahaya dari kita. Asbabun nuzul dalam Al-Quran, suatu ketika Sayyidina Ali baru siap minum khamar. Sebelum minuman itu diharamkan. Dulu minuman itu haram. Halal. Maknanya boleh minum tanpa ada larangan. Jadi yang muda-muda takutnya kita didengar lewat luar ya. Minuman halal kata Ustaz. Di saat Sayyidina Ali minum, solatlah Sayyidina Ali. Di saat solat terbalik Pak ayat. Qul ya ayyuhal sambungannya apa? La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian. La a'budu ma ta'budun. Di saat Sayyidina Ali minum khamar, solat, maka muncullah Pak lagu-lagu sekarang, gara-gara sebotol minuman, solatnya semboyongan. Ada ibu-ibu dengar lagu itu? Iya. Jadi di saat solat Sayyidina Ali membaca apa? Qul ya ayyuhal kafirun na'budu ma ta'budun. Nanti kalau saya menjadi imam di Darussalam, saya salah baca umpamanya. Jangan pula tuduh saya, oh itu ustaz baru siap minum minuman itu. Bukan. Na'budu ma ta'budun. Kami menyembah apa yang kalian sembah. Betul enggak bacaan gitu? Salah. Sebab orang Yahudi pada ketika itu menyembah berhala. Sayyidina Ali bertukar-tukar gara-gara minum khamar, barulah diharamkan minum khamar. Di saat Sayyidina Ali ditalkinkan zikir oleh Rasulullah, ya Ali ghammid, wahai Ali pejam dua matamu. Maka ketika berzikir, adab memejam mata itu seperti zikir yang ditalkinkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina La ilaha illallah 3 kali
dilafatkan oleh Rasulullah, baru Sayyidina Ali menyebut la ilaha illallah. Mata Sayyidina Ali masih dalam keadaan terpejam, Pak. Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, apa yang engkau rasakan?" Apa kata Sayyidina Ali? "Aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku lihat." Subhanallah. Sayyidina Ali wusul sampai kepada Allah dengan ditalkinkan zikir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut kepada kajian kita, mari kita memperbaharui syahadat kita. Sama-sama, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Itu Pak, syahadat yang dilafazkan oleh orang yang mau masuk Islam. Itu makna syahadat anak SD, SMP, SMA. Kita yang sudah tua-tua bukan lagi itu makna syahadat. Sudah dilewati. Bukan itu dalam artian kata, bukan kita menafikan, tetapi kita sudah lewati tahapan itu. Di saat solat ada enggak syahadat? Ada. Maka sama-sama kita syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada kudrahku, tiada iradahku, tiada ilmuku, tiada hidupku, tiada penglihatanku, tiada pendengaranku, tiada kalamku, kecuali semuanya dari Allah. Itulah makna syahadat bagi kita yang sudah tua-tua, Pak. Sehingga iman kita naik levelnya. Dari iman awam kepada iman khawas, iman yang khusus. Sidang jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man sama yauma Asyura minal Muharram." Barang siapa yang berpuasa di hari Asyura daripada bulan Muharram. Inti daripada Asyura, inti daripada Muharram, ibadah yang disunnahkan adalah berpuasa, yaitu hari 10 tambah dengan 11, atau ambil puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Jangan ambil satu hari, itu hukumnya makruh. Rasulullah membedakan antara umatnya dengan Bani Israel, umat Nabi Musa alaihi salam. Yahudi berpuasa mereka karena mengagungkan Nabiullah Musa alaihi salam. Barang siapa yang berpuasa nanti tanggal 10 Muharram, jatuh hari apa Pak Kedua? Hari apa? Hah? Hari Ahad. Hari Ahad. Berarti boleh ambil Sabtu dan Ahad. Ahad puncaknya. Kalau tidak ambil Sabtu, ambil Ahad dan Isnin.
a'tahullahu ta'ala thawaba asyarah alafin malak. Niscaya Allah memberi pahala 10.000 malaikat nanti yang berpuasa pada hari Asyura. Waman sama yauma Asyura, barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura daripada bulan Muharram, u'tiya, diberikan thawaba asyrata alafin hajin wa mu'tamarin, diberi oleh Allah pahala 10.000 haji dan 10.000 kali umrah. Ada pakai modal enggak, Pak? Puasa pakai modal enggak? Pakai. Nasi paling 15.000 ayam penyet, bangun tidur. Tapi kalau haji 70 juta, ya Pak Haji ya? 70 juta. Umrah 30 atau 25. Kalau berjalan sendiri kadang-kadang 15 juta udah dapat. Ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki kan, macam-macam. Intinya pakai modal. Kita kan nggak mau modal banyak-banyak keluar kan? Ya Bu kan? Satu hari ambil puasa Asyura mendapatkan pahala di sisi Allah 10.000 kali haji, 10.000 kali Kapan kaget? Nanti di saat Allah memberi buku catatan amal. Disebutkan di dalam kitab Majalis Saniyah, seorang hamba Allah diberi buku catatan amal. Di saat dibuka, Pak, terkejut. Lalu pemuda itu, hamba itu berkata kepada Allah, "Ya Rab, wahai Tuhanku, ini bukan buku catatan amalku." Allah mengatakan, "Wahai hambaku, hadza kitabuka, ini buku catatan amalmu. Tapi aku tidak pernah bersedekah, tidak pernah haji, tidak pernah umrah, tidak pernah berperang sehingga aku syahid. Tetapi dalam buku ini tercatat amal umrah, amal haji, amal syahid, amal sedekah." Apa kata Allah? "Dulu engkau pernah berniat, andai kata bagiku harta, aku akan berhaji. Andai kata bagiku ada harta, aku akan pergi umrah. Ternyata meninggal, niat sudah ada, maka niat baik ditulis oleh Allah Subhanallah wa ta'ala. Malam ini niatkan, nanti 10 Muharram puasa Asyura. InsyaAllah pahala sudah tercatat di sisi Allah. Jangan pula nanti malam Asyura enggak bangun sahur. Yang penting udah niat, udah dapat pahala. Itu enggak ada. Waman masaha yadahu ala ra'si yatim yauma Asyura rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darjatun. Barang siapa yang ketika nanti hari Asyura dia mengusap, menyapu, mengusap nih ya, mengusap kepala anak yatim, maka Allah akan mengangkat derajat setiap rambut, sehelai rambut yang tumbuh di atas kepala anak yatim. Ibu-ibu, besok bapak-bapak hari 10 Muharram cari anak yatim, usap kepala dia.
Dan hikmahnya digugurkan dosa sebanyak rambut yang tumbuh di kepala anak yatim. Kalau anak yatim itu nggak ada rambut gimana Pak? Gosok-gosok aja. Allah Maha tahu. Kenapa bulan Muharram ini dianjurkan kepada kita untuk memperingati? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, laqad faddalallahu yauma Asyura ala sairil ayyam." Ya Rasulullah, sungguh Allah telah melebihkan hari Asyura ke atas sekalian hari-hari. Qala, Rasulullah menjawab, "Na'am, betul. Karena khalaqa ta'ala samawati wal ard yauma Asyura." Rupanya Allah menciptakan langit, menciptakan bumi tepatnya hari Asyura. Wa khalaqal jibal, dan Allah menciptakan gunung tepatnya hari Asyura. Dan Allah menciptakan laut juga pada hari Asyura. Dan Allah menciptakan Lauhul Mahfuz dan Qalam juga hari Asyura. Apa itu Lauhul Mahfuz? Lauhul Mahfuz adalah tempat tercatatnya takdir kita. Tempat tercatatnya takdir. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu, takdir bisa diubah tak? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tak. Mana jawaban yang benar? Jawaban yang benar, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Itu hal yang bertolak belakang. Siapa bilang? Cara pembenarannya begini. Takdir, tidak ada yang dapat mengubah takdir. Takdir tidak bisa diubah. Itu takdir yang tersimpan di dalam ilmu Allah, di azalinya Allah. Hanya Allah yang tahu. Itu takdir yang tidak dapat diubah. La yaruddul qadra illa doa, kata Rasulullah. Takdir hanya dapat diubah dengan doa dan kebaikan. Itu takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz tercatat takdir kita. Itu bisa dihapus oleh malaikat kalau kita berbuat kebaikan. Na'udzubillah, umpamanya besok terjadi musibah di Lauhul Mahfuz. Malam ini kita bersedekah. Ada yang sedekah air, ada yang sedekah makanan. Lepas ini nanti ada makan. Saya tengok dulu kan. Jelas-jelas. Jadi tidak ada kedustaan di antara kita. Ini makan juga belum sebenarnya. Makanya ditanya. Siapa yang menyiapkan, menyedekahkan harta, maka ditolak takdir buruknya, diganti dengan takdir yang baik. Singkat saja cerita Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ada seekor burung elang, telurnya selalu dicuri oleh pemuda. Tiap hari asal pulang kehilangan telur. Dia melapor kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Singkat ceritanya, akhirnya Nabiullah Sulaiman
memerintahkan 2 orang jin. Maka di bulan Muharram, tepatnya 10 Asyura, kerajaan Sulaiman juga dikembalikan oleh Allah setelah direbut oleh jin. Setelah direbut oleh jin. Jin itu menyerupai Nabiullah Sulaiman. Jadi Nabiullah Sulaiman memerintahkan 2 orang jin, kamu duduk di atas pohon itu, jaga telur elang, jangan sampai kehilangan. Siap. Ya, Raja Sulaiman, jaga. Seorang pemuda ini pada suatu hari dia memberi makan kepada seorang pengemis, sepotong roti diberi makan. Akhirnya apa? Balasan Allah bagi orang yang bersedekah, Allah menjadikan malaikat. Allah menjadikan malaikat untuk menjatuhkan jin yang ada di pohon tersebut ke bawah. Dalam artian kata, takdir pemuda ini nanti kalau dia naik akan jatuh gara-gara dia melakukan kebaikan, diselamatkan oleh Allah. Pulang burung, kehilangan lagi telur. Lapor kepada Nabiullah Sulaiman. Nabiullah Sulaiman memanggil 2 orang jin itu. Apa kata jin itu? Tadi tiba-tiba ada seorang yang sangat besar berpakaian putih menjatuhkan kami ke bawah. Ternyata disebutkan di dalam kitab itu balasan daripada amalan sedekah. Sekarang memang tidak nampak. Thauban, sahabat Nabi, ketika sakratul maut, apa kata Thauban? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Bu, kalau suami kita atau tetangga kita, dia sudah sakit sakratul maut, orang sudah baca Yasin, keluar dari mulutnya, kenapa tidak yang baru? Susah tak kita? Pak Imam datang, ambil air. Ikut ya nak, la ilaha illallah, keluar dari mulutnya, kenapa tidak yang baru? Orang tuanya kebingungan, ditanya oleh imam, apa maksud kenapa ini tidak baru? Ya, kemarin seminggu yang lalu anak saya ini dia minta motor yang baru. Mungkin motor yang baru, bukan. La ilaha illallah, kenapa tidak semuanya? Kata Thauban. La ilaha illallah, kenapa tidak lebih jauh? Kira-kira Pak Imam, kalau begitu jamaah kita dapati di saat kita talqinkan zikir sakratul maut, kita bingung enggak? Bingung, enggak tahu nih obatnya apa. Enggak tahu kita obatnya apa. Thauban itu sahabat Nabi, dia solat di pinggir sebelah kanan. Kenapa dia ambil pojok kanan? Supaya tidak terganggu, tidak khusyuk. Kalau dia ambil tengah, takut terganggu khusyuknya. Sebab kalau di tengah itu orang lalu lalang. Rasulullah datang dan bertanya kepada istrinya apa yang diucapkan oleh Thauban. Kenapa tidak yang baru? Rupanya Thauban di saat solat subuh pergi jamaah, Pak. Karena dulu kan padang pasir. Karena ada musim badai, Pak, dia pakai baju 2 lapis seperti baju saya umpamanya. Enggak mesti baju seperti saya. 2 lapis. Ternyata baju yang dalam lebih bagus daripada yang di luar. Kenapa? Karena baju di luar ini kena debu atau macam-macam. Datang orang kedinginan, Pak, diberilah pakaian oleh Thauban yang luar, yang kurang bagus.
maka diperlihatkan oleh Allah. Sebab di saat kita sakratul maut, semuanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, kalau amal kita tidak baik di dunia dan tidak ada amal, nanti di saat kita sakratul maut Pak, kadang-kadang mata terbuka. Takut tak? Takut tak begini mata? Kadang-kadang mata di saat ditutup oleh imam masih terbuka sebelah ini mata. Tertutup sebelah, terbuka sebelah. Apa penyebabnya? Kadang ada dosa yang tersangkut dengan tetangga, sehingga mata tidak bisa tertutup. Sauban di saat mengatakan kenapa tidak yang baru, ternyata diperlihat oleh Allah. Baju yang kurang bagus saja diberikan, begitu hebatnya pahala yang dinampakkan oleh Allah. Penyesalan muncul dari diri Sauban, kenapa tidak yang baru? Penyesalan yang pertama. Penyesalan yang kedua, kenapa tidak semua? Karena dia pernah bersedekah, dinampakkan pahala oleh Allah. Dia bersedekah umpamanya kalau uang kita seluruh hidupnya, dia bersedekah umpamanya 30 juta. Dia memiliki harta 100 juta. Kata Sauban, kenapa tidak semuanya hartaku aku sedekahkan? Sebab sedekah di dunia hilang dari tangan kita, tetapi pada hakikatnya berpindah di dalam penyimpanan Allah. Penyesalan yang terakhir, kenapa tidak lebih jauh? Ternyata jarak tempuh rumah Sauban dengan masjid itu sangat jauh. Tetapi pahala yang diperlihatkan oleh Allah sejauh itu nampak pahala yang sangat luar biasa. Timbul penyesalan dalam diri Sauban. Kenapa rumahku tidak lebih jauh daripada masjid? Kita sekarang kalau bisa rumah di samping masjid. Betul enggak Pak Kedua? Kita kira-kira apa rumah yang dekat-dekat dengan masjid ini? Kan tidak. Kira-kira ada rumah kita dengan masjid ini setengah jam perjalanan? Tidak ada. So, rumah Sauban itu kalau diperhitungkan kurang lebih 3 jam perjalanannya. Tapi begitulah hikmah di balik perjalanan Sauban. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Asyura adalah hari yang diciptakan Nabi Adam dan Hawa, dan juga diciptakan surga dan dimasukkan Adam dan Hawa ke dalam surga, tepatnya juga hari Asyura. Kemudian hari Asyura adalah hari dilahirkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, diselamatkan daripada api Raja Namrud pada hari Asyura. Hari Asyura juga hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Idris dan Isa ke langit dan dikeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, bukan dalam kitab I'anatul Talibin dan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Maka ada tradisi Pak. Dulu waktu saya dakwah di Sabah, Malaysia, di pesantren itu Pak, mereka pas 10 Asyura mereka buat bubur Asyura. Kita ada tradisi itu. Ada ya? Apa? Oh, bubur kacang. Bubur Asyura itu disebutkan dalam kitab bahwa ketika itu Allah memerintahkan kepada Nabi Nabi Nuh
juga membawa ke dalam kapal 7 macam jenis biji-bijian. Akhirnya selama 150 hari Nabi Nuh beserta kaumnya di dalam kapal, semuanya di dalam kapal makan dengan makanan itu tersisa sedikit. Yang sedikit itulah diperintahkan oleh Nabi Nuh untuk dikumpulkan dan dimasak oleh Nabi Nuh alaihissalam, disebutkan bubur Asyura. Jadi itu memang bukan sunnah Rasulullah, tetapi ada kebaikan di bubur Asyura. Apa kebaikannya? Kita memberi makan kepada orang-orang. Jadi bubur Asyura tersebut, bagi yang miskin itu masak bubur Asyura, bubur biasa. Bagi kita yang mampu, bubur Asyura diganti namanya dengan bubur ayam. Bubur ayam masaknya 10 Asyura juga, kan bubur Asyura juga. Cuman nama diganti menjadi bubur ayam. Disebutkan di dalam kitab ini bahwa man wasa'a ala iyalih, barang siapa yang memberi nafkah kepada keluarganya pada hari Asyura, Allah akan melapangkan rezekinya setahun penuh. Nanti Pak, di hari 10 Asyura, beri uang kepada anak dan istri lebih daripada hari biasa. Insya Allah tahun baru ini akan diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu. Setuju tak Ibu? Setuju tak Pak? Kalau bapak-bapak ada yang jawab tak, ada yang jawab setuju. Kalau ibu setuju kali. Tambah duit jajan. Apa tak setuju? Ibu-ibu, bapak-bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muharram adalah bulan hijrah. Hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Sekarang hijrah kita di mana? Hijrah daripada lalai kepada ingat Allah. Hijrah daripada malas belajar ilmu kepada rajin belajar ilmu. Malas berjamaah kepada rajin berjamaah. Hijrah daripada lalai dalam solat kepada ingat Allah dalam solat. Hijrah daripada meninggalkan solat kepada mendirikan solat. Ada umat Nabi Musa alaihissalam meninggalkan solat Pak. Nabi Musa solatnya Pak waktu Aisyah. Itu solatnya Nabi Kalau zuhur solatnya Nabi Adam alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Musa masuk ke suatu kampung. Di saat masuk pertama Pak, tanamannya subur, air sungai penuh Pak. 3 tahun setelahnya masuk lagi ke kampung itu Nabi Musa alaihissalam. Apa yang dilihat Pak? Tumbuhan menjadi kering. Sungai kering. Nabi Musa bertanya kepada orang-orang, kenapa? Tidak ada yang tahu jawabannya. Allah memberi wahyu kepada Jibril. Jibril mengatakan kepada Musa, wahai Musa, setelah engkau masuk ke kampung ini, maka ada seorang laki-laki masuk ke kampung ini, dia meninggalkan solat, dia tidak pernah solat, tapi karena dia kecapean, dia
mampir di pinggir sungai, dia minum air yang di sungai, dia cuci muka dengan air sungai. Tetesan air mukanya, tetesan air yang ada di tubuhnya masuk ke dalam sungai, mengalir ke tumbuh-tumbuhan, maka tumbuhan itu menjadi kering dan sungai menjadi kering. Murka Allah karena satu orang meninggalkan solat. Bagaimana dalam keluarga kita 5 orang meninggalkan solat? Na'udzubillah. Takut enggak ibu? Takut apa? Takut meninggalkan solat. Hijrah hati kita. Bagaimana ingatan hati kepada Allah. Dan bulan Muharram, tepatnya 10 Asyura adalah dari dulu pergantian tutupan Ka'bah. Ka'bah itu apa ibu? Kiblat kita. Ka'bah itu adalah kiblat tubuh. Kemana kiblat tubuh? Ka'bah. Kiblat hati kemana? Mengingat Allah. Jadi kiblat ada 3. Kiblat tubuh menghadap Ka'bah. Tubuh, dada kita. Kiblat hati, hati bukan di tengah, tetapi hati di sebelah kiri, di 2 jari, di bawah puting susu yang kiri, agak masuk ke dalam 2 jari. Itulah kiblat hati. Kiblat hati mengingat Allah, mengamalkan muraqabah, rukun ihsan. Yang kedua, yakin di dalam solat Allah melihat kita. Kiblat hati namanya. Kiblat ruh apa? Kiblat ruh tinggi, Pak. Kiblat ruh itu, Pak, musyahadah kepada Allah subhanallahu wa ta'ala. Bagaimana jalan musyahadah kepada Allah? Apa itu musyahadah? Menyaksikan Allah dengan mata hati. Jalannya, Pak, kita mesti merasakan sifat Allah 7 yang ada pada diri kita. Kira-kira Bu, kalau 7 sifat Allah itu tidak ada pada diri kita, bisa enggak kita datang ke sini? Orang gila, Pak, apa yang enggak ada pada dia? 7 sifat Allah itu. Kudrat, ada enggak kudrat apa sama orang gila? Kuasa ada. Keinginan ada. Hidup ada. Dengar ada. Melihat, kalam ada. Yang tidak ada apa? Saya ulang. Kudrah ada. Iradah ada. Hayat ada. Sama ada. Basar ada. Basar melihat. Kalam berkata-kata ada. Yang tidak ada apa? Ilmu. Orang gila itu tidak ada ilmu, Pak. Maka kita bersyukur nikmat akal. Berfikir kepada yang baik-baik. Sedetik, Pak, detik ini diambil akal oleh Allah, langsung Pak gila, Pak.
Tidak mau lagi kita makan nanti nasi ya. Kamu makan nasi. Dihidang nasi Pak, tidak mau kita keluar di tong sampah, kita buka-buka itu. Begitulah nikmat akal yang diberi oleh Allah. Jadi kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu ada pada diri kita dan kita rasakan itu semua Pak. Dalam solat Pak. Nih dalam solat. Allahu Akbar. Mazhab Imam Syafi'i. Antara pusat dengan dada. Atau yang kedua, Allahu Akbar ke kiri. Isyarat menutup hati dari gangguan setan. Jadi kalau diri masih setan, bagaimana kita tutup? Di dalam kalbu kita ada 4 sifat. 5 menit lagi Ibu. Masih sanggup Ibu? 5 menit lagi. Setahun sekali. Enggak tentu nanti bulan depan kita akan hidup kembali. Pengen cepat meninggal atau pengen panjang umur? Siapa bilang panjang umur? Tidak ada doa panjang umur. Umur enggak akan panjang. Nah, yang ada berkah. Kita manusia ini serba salah Pak. Benar enggak? Kalau kita waktu mau datang ke Mekah itu, waktu umrah itu, kita pengen enggak mati di Mekah? Pengen, semua orang pengen. Tapi orang waktu minta doa apa? Doakan ibu ya, selamat pergi, selamat pulang, semoga panjang umur. Kan serba salah kita. Persis itu seperti cerita Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim bersama anaknya Pak. Maka kita di pandangan manusia tidak pernah benar Pak. Jangan cari benar. Susah Pak. Sampai mati nggak akan pernah benar. Luqmanul Hakim Pak naik. Bahasa dulu nih onta lah. Naik onta berdua Pak. Apa kata orang? Nggak kasihan kali itu Luqmanul Hakim. Ya? Kurang adab. Masa dua-duanya dinaikin onta itu. Sampai berita itu kepada Luqmanul Hakim. Turun Luqmanul Hakim. Naik anak. Kamu nak jangan seperti anak Luqmanul Hakim itu enggak ada adab dengan orang tuanya. Masa orang tuanya disuruh jalan kaki, anaknya di atas itu. Salah juga kan? Salah. Turun anak naik bapak. Oh iya betul Luqmanul Hakim itu enggak ada rasa kasihan. Anaknya disuruh jalan kaki. Dia enak naik onta. Salah juga. Turun keduanya, betul bodoh ini bapak dan anaknya. Onta ada masa enggak dinaikin? Persis kita ada motor, Pak. Motor kita tolak, Pak. Kenapa tolak motor? Enggak ada. Bocor enggak? Pasti orang mengatakan itu kurang sehat anak dan bapaknya. Intinya Pak, dalam pandangan manusia kita tidak ada yang, apalagi kita selaku ketua masjid, ya Pak kan? Itu kita selaku ketua telinga kiri itu mesti kita sumbat tuh daripada perkataan yang jelek-jelek. Sebab baik dilakukan oleh ketua ada sebahagian. Itu kepala ketua itu. Buat ini, buat itu. Salah juga. Maka dalam pandangan manusia tidak ada yang benar. Maka oleh sebab itu kembali kepada
penyakit dalam hati. Dalam makalah Abuya disebutkan penyakit-penyakit dalam hati itu ada tiga. Yang pertama kesyirikan. Syirik itu ada dua. Ada yang pertama syirik jali. Pernah dengar nama Jali, Ibu? Yang suka dengar lagu Bang Jali pasti ingat. Apa makna syirik jali? Syirik jelas, nampak seperti orang nyembah patung, nyembah macam-macam. Itu syirik jali. Kalau dia mau meninggalkan syirik jali, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua syirik khafi. Apa makna syirik khafi? Syirik yang tersembunyi di dalam kalbu. Juga disebutkan dengan riya. Disebutkan dengan riya. Merasakan diri yang berbuat ibadah syirik khafi. Allah tidak menerima amalan syirik. Bagaimana kita mengobati syirik khafi ini? Syahadat, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa maknanya? Tiada kuasaku, tiada keinginanku, tiada ilmuku, tiada hidupku, tiada penglihatanku, tiada pendengaranku, tiada kalamku, kecuali semuanya milik Allah. Di tubuh tidak ada 7 sifat, tubuh mati, Pak. Betul enggak? Betul. Tubuh kalau tidak ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, 7 sifat Allah, tubuh tidak bisa sholat, Pak. Di saat 7 sifat Allah dicabut, maka tubuh, Pak, bukan sholat namanya, tapi disolatkan. Udah mati, Pak. Maka di dalam hati ada 3 penyakit, 4 sifat, tapi 3 ini, Pak, berbahaya. Yang pertama sifat sabu'iyah, anjing. Yang kedua sifat bahimiyah, babi. Yang ketiga sifat syaitaniyah, sifat syaitan. Apa itu sifat anjing? Marah-marah, dengki, ria. Apa itu sifat babi? Ujub, berkeinginan-keinginan kepada selain Allah. Itu sifat babi. Apa itu sifat syaitan? Syaitan membangkitkan emosi anjing, membangkitkan keegoan anjing, membangkitkan rasa bangga, rasa kehebatan diri si babi. Maka 3 sifat ini mesti kita bersihkan di dalam kalbu. Kalbul mukmin baitullah. Jangan ada setan kalau kita ke Mekah. Berbahaya nanti bisa lempar jumrah, Pak, kebanting batu di atas kita, Pak. Itu namanya bukan lempar jumrah, Pak. Setan lempar setan. Di situ setan, di dalam tubuh juga setan. Maka di sana batu jatuh, Pak, baik batu sendiri atau batu orang lain, jangan marah. Berarti rasakan, ya Allah, rupanya setan itu bukan hanya di situ, ya Allah.
tapi di diri ini masih banyak syaitan. Maka nanti kita berzikir, membersihkan hati, mengusir syaitan atau putri iblis. Disebutkan dalam kitab tasawuf, di dalam hati kita Pak, kalau ingat dunia berarti kita sudah nikah dengan putri iblis. Dunia itu putri iblis. Apa itu dunia HP? Maknanya bukan dua HP tidak boleh pakai, tetapi ingatan hati kepada HP itu dunia. Jangan salah paham dunia itu. Allah menghinakan dunia. Makna menghinakan dunia, baju ini dunia atau bukan Ibu? Dunia. Bukan dalam artian kata baju ini dibenci oleh Allah. Bukan. Bagaimana kita tidak berdunia sedangkan kita masih hidup di dunia? Di dalam tasawuf makna dunia, ingatan hati kita kepada baju, ingatan hati kita kepada anak, kepada HP, motor, kerja, itu disebutkan dunia. Maka di saat hati mengingat dunia, kita sedang kawin dengan anak iblis. Kalau iblis datang kepada kita, wajar Pak menjenguk anaknya dan menjenguk menantu. Siapa menantu iblis? Orang-orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala.